Terima kasih teman pemilih. Kita berjumpa di Info Pemilu KPU Kota Bogor bersama saya Amel, dan di samping saya sudah hadir Bapak anggota KPU Kota Bogor Divisi Program Data Bapak Ferry Buhori Muslim. Selamat sore Pak Ferry. Selamat sore Bu Amel. Kehadiran Bapak sore ini mungkin akan memberikan banyak informasi terkait data pemilih di Kota Bogor. Untuk yang pertama nih Pak, mungkin teman pemilih ada beberapa yang belum tahu DPB itu apa sih gitu. Bisa dijelaskan dulu rapat pleno pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu seperti apa? Ya, terima kasih Bu Amel. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang DPB. DPB apa sih itu? DPB itu kepanjangan dari Daftar Pemilih Berkelanjutan. Ada yang berbeda dibandingkan pemilu sebelumnya dan pemilu sekarang. Ya, apa bedanya? Karena ini salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu pasal 14, pasal 17 dan pasal 20. Di situ menerangkan bahwa KPU berkewajiban ya memelihara data pemilih berkelanjutan. Jadi setelah pemilu selesai, KPU berkewajiban untuk memelihara data pemilih berkelanjutan hingga sampai tahapan selanjutnya. Mungkin itu sekilas tentang DPB. Nah, baik, dalam rapat pleno pemutahiran daftar pemilih ini kira-kira apa saja sih Pak yang dibahas di situ? Ya, tentunya kita tiap bulan dalam rangka amanat dari undang-undang kita memutakhirkan data apa saja yang dimutakhirkan atau yang diplenokan. Yang pertama itu tentang potensi pemilih baru. Nah, jadi ada ketika pemilu yang lalu ada warga masyarakat yang belum terdaftar di DPT ya, tetapi mereka punya hak pilih dengan salah satunya dibuktikan dengan EKTP. Nah, akhirnya pada saat DPB ini kita masukkan ke DPT itu. DPT itu daftar pemilih tetap ya, yang namanya DPB ini. Dan juga bagi warga yang baru 17 ya setelah pemilu ya, yang sudah masuk 17. Nah, itu pun kita masukkan menjadi daftar pemilih potensial baru. Itu yang pertama. Yang kedua, selain kita memasukkan pemilih-pemilih baru, potensi baru, kita juga memvalidkan data yang kira-kira sudah TMS ya. TMS ini banyak Bu Amel kriterianya. Salah satunya ada yang meninggal, ada yang pindah keluar Bogor, atau ada yang tidak memenuhi syarat yang lainnya. Contohnya, misalnya sebelumnya dia bukan anggota TNI atau Polri, ya. Nah, sekarang mungkin dia ikut seleksi dan akhirnya masuk sehingga tidak punya hak pilih lagi. Dan sebaliknya juga ada juga yang sebelumnya TNI Polri dan sekarang sudah masa pensiun. Nah, otomatis itu sekarang sudah punya hak pilih sehingga kita masukkan ke daftar pemilih baru. DPB. Iya. Daftar pemilih baru. Oke. Kalau untuk yang contohnya yang Bapak sebutkan barusan yang sudah pensiun, Betul. itu bisa dikatakan pemilih pemula tidak? Iya. Itu bisa dikatakan juga pemilih pemula. Kenapa? Karena kita mengartikan pemilih pemula itu bukan yang baru 17 tahun. Betul, ya. Tetapi pemula di sini bisa diartikan sebagai yang sebelumnya tidak bisa memilih dan sekarang punya hak pilih. Dan ini baru awal gitu ya, baru awal. Iya, makanya bisa dikatakan ini pemula juga kategori. Nah, ini kan namanya DPB, Daftar Pemilih Berkelanjutan. Ada kata berkelanjutan, berarti rutin dong Pak? Betul. Iya. Untuk waktu pelaksanaannya itu kira-kira per tiap bulan kah, atau per 2 bulan atau per 3 bulan seperti apa? Nah, merujuk SE 181 tentang petunjuk teknis tentang DPB, bahwa untuk tingkat kota dan kabupaten Bogor yang tidak sedang melakukan pilkada itu dilakukan tiap bulan, biasanya di akhir bulan ya. Nah, nanti untuk tingkat provinsi atau level Jawa Barat di kita itu per 3 bulan ya, itu rutin ya. Insya Allah itu sampai nanti tahapan seperti itu. Sampai tahapan. Berarti nanti hasil dari rapat pleno setiap kabupaten kota itu diangkat ke pleno provinsi ya Pak ya? Betul, untuk per 3 bulan per trimester. Nanti dari hasil rapat pleno provinsi akan dinaikkan lagi ke tingkat RI atau bagaimana? Iya, tingkat nasional. Tingkat nasional. Betul. Kalau untuk tingkat nasional sama 3 bulan juga Pak? Tidak, berbeda. Ada waktunya lain lagi ya Pak ya? Baik,
tujuannya, sekarang balik ke tujuan dilaksanakannya DPB ini seperti apa sih Pak? Ya, tentunya tujuan atau manfaat dengan adanya DPB ini memudahkan ketika nanti tahapan. Karena kita tahu ya, kadang data pemilih itu menjadi isu-isu yang seksi ya, biasa ketika mulai tahapan pilkada atau pemilu. Ya, jadi ada data yang invalid, data ganda, data misalnya orang gila yang didata dan lain halnya. Nah, oleh karena itu makanya dari sekarang kita mulai untuk bahasanya merapikan, memvalidkan data seperti itu. Karena urgensinya luar biasa Bu Amel data ini. Ini bisa menyangkut ke hal-hal yang lain, misalnya ke anggaran juga. Surat suara mungkin Pak? Iya, penyediaan nanti surat suara itu tentunya kan dari DVT yang akurat. Yang kedua juga dari partisipasi juga, ya, Parmas juga mempengaruhi, ke hukum juga, ya, sengketa nanti ketika misalnya ada satu nama yang tidak terdaftar ini berpotensi juga karena hukum gitu kan, karena satu suara itu hak juga ya, punya hak walaupun satu suara, sehingga urgensinya yang luar biasa ini. Makanya alangkah baik sekali ini mulai tahapan, sebelum tahapan maupun tahapan kita sudah mulai memvalidkan data. Itu tujuannya selalu diperbarui ya Pak. Betul, ya, karena saya lihat kayaknya ini lebih krusial banget ya Pak kalau untuk urusan data pemilih gitu, sangat sensitif sekali gitu. Nah, dalam rapat DPB ini instansi atau lembaga mana saja Pak yang dilibatkan dalam rapat pleno tersebut? Betul. Jadi ini prosesnya panjang Bu Amel. Jadi data ini pertama kita ambil bahannya dari DPK ya, data pemilih khusus yang tadi saya jelaskan bahwa ketika pemilu belum terdaftar di DPT itu ya. Dan juga dari masukan-masukan dari masyarakat yang melaporkan misalnya belum terdaftar seperti itu. Nah, nanti data itu kita olah, kita validkan tentunya dengan koordinasi dengan Dukcapil ya, dan juga diawasi oleh Bawaslu ya. Sehingga ketika pleno data itu bisa diketahui dan dipertanggungjawabkan bersama-sama. Jadi ada Bawaslu, mungkin kalau kita fokusnya di Kota Bogor, Bawaslu Kota Bogor, dan ada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bogor juga gitu. Untuk partai politik nih Pak, mereka dilibatkan nggak? Karena kan mereka juga jadi peserta pemilu di tahun selanjutnya gitu kan. Betul. Ya, tentunya partai politik sebagai peserta pemilu kita libatkan, tapi ketika tahapan pleno ya. Jadi ketika pleno kita undang semua termasuk Kesbangpol dan dinas-dinas terkait ya. Kita melaporkan data yang terupdate per bulannya, berapa angkanya DPB tersebut. Ya tentunya pasti kita libatkan juga. Tapi khususnya ketika pleno. Ketika rapat pleno berlangsung ya Pak ya. Betul. Jadi untuk merancang atau koordinasi terkait data untuk persiapan pleno itu ada di Dukcapil dengan Bawaslu Kota Bogor, dengan KPU Kota Bogor, begitu Pak? Betul. Selanjutnya nih, sekarang bagaimana Pak perkembangan data di Kota Bogor itu terkait data pemilihnya di Kota Bogor, dan meliputi data apa saja kira-kira yang selalu diperbaharui di setiap bulannya atau di setiap pleno? Ya, betul. Sebelumnya tidak kita pungkiri ya bahwa kita tentunya kadang menemui kendala ya Bu Amel ya, dalam menyusun DPB ini. Karena memang jelas di undang-undang di situ berbunyi kita berkewajiban memelihara data pemilih berkelanjutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini kaitannya dengan perundang-undangan yang ada di Dukcapil terkait tentang keterbukaan data pribadi ya, yang tidak boleh terbuka ya secara luas atau dikecualikan. Ya, inilah beberapa kendala memang yang kita hadapi. Ya, jadi kita tidak bisa mengakses serta-merta data oleh Dukcapil, sehingga ada beberapa upaya yang kita lakukan. Misalnya salah satunya, untuk data yang meninggal, ya ini kan yang diperbarui salah satunya TMS yang meninggal. Kita ketahui bahwa sebetulnya banyak warga masyarakat yang meninggal tetapi tidak melaporkan, atau tidak mengurus surat akta kematiannya, betul. Sehingga ini selalu jadi polemik Bu Amel ketika tahapan, ketika menjelang pilkada atau pemilu, kok masih ada orang yang meninggal seperti itu. Masih terdata ya Pak ya? Masih terdata. Nah, itulah kita minimalisir.
Ya, salah satunya kita dengan bersurat kepada pihak kecamatan untuk diteruskan ke kelurahan dan pengurus wilayah RT RW-nya untuk mendata warganya yang meninggal, ya, baik itu mengurus surat kematiannya maupun tidak, sehingga kita bisa nanti mencoret atau menghapus dari data pemilih seperti itu. Jadi prosesnya misalkan ada warga yang meninggal itu mereka lapornya ke RT RW ya. Nanti RT RW melapor ke kelurahan, kelurahan ke kecamatan, dan kecamatan bersurat dengan KPU Kota Bogor. Betul, kurang lebih seperti itu prosesnya. Oke. Nah, nanti hasil dari rapat pleno ini ada sangkutannya nggak Pak dengan PPID atau keterbukaan informasi? Karena kan hasil dari rapat pleno ini juga bisa kita sampaikan juga di akun sosial media KPU Kota Bogor, betul Pak? Betul, ya. Itu seperti apa? Iya, terkait nanti berhubungan dengan PPID, misalnya ingin tahu apakah sudah terdaftar atau tidak, kita kebetulan KPU Kota Bogor itu menyediakan link ya. Nah, link, jadi di situ bisa kepada warga masyarakat khususnya Kota Bogor mengecek ya, apakah sudah terdaftar atau belum ya. Nah, nanti ketika misalnya belum terdaftar atau ada perubahan elemen datanya, itu pun kita sediakan ada lampiran formnya. Ya, misalnya ada elemen data yang berubah, yang sebelumnya misalnya alamatnya pindah atau masalah status ya, itu kita sediakan juga, nanti bisa buka itu. Jadi intinya kita menerima masukan itu bisa warga masyarakat datang ke kantor kami maupun bisa melalui media sosial yang kita punya seperti itu. Dan tentunya karena ini data yang dikecualikan ya, kalau untuk mengetahui data orang lain mungkin kemungkinan tidak bisa bahwa jadi harus orang yang bersangkutan. Iya, seperti itu. Iya, baik teman pemilih. Jadi seperti itu, ketika ada hal-hal yang ingin disampaikan atau mungkin mau menyampaikan saran dan masukan kepada KPU Kota Bogor, teman pemilih bisa langsung datang ke kantor KPU Kota Bogor di Jalan Loader nomor 7 Baranang Siang Kota Bogor, atau bisa menyampaikan langsung di media sosial kami. Banyak ya Pak, ada akun Instagram, ada Facebook, ada Twitter, dan lain-lain, ada websitenya juga. Begitu, nanti bisa diakses. Dan baik Bapak Ferry, demikian perbincangan saya dengan Komisioner KPU Kota Bogor Divisi Program Data Bapak Ferry Buhori Muslim. Terima kasih Bapak. Sama-sama, Bu. Sampai jumpa teman pemilih. Salam, selamat sore.